Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Anggiti Arfantika Lomo dengan NIM 2503 0202 6210. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas bagi usaha bakso pesisir. Nah, seperti yang ada di logo tersebut, itu merupakan logo dari bakso pesisir. Oke, selanjutnya. Nah, latar belakang. Sektor kuliner di Indonesia itu terus berkembang dan memiliki peluang bisnis yang besar tentunya di era sekarang. Berdasarkan data BPS, jumlah usaha penyedia makanan dan minuman pada tahun 2024 itu mencapai 5,28 juta usaha, meningkat sekitar 8,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu produk yang kuliner yang memiliki peluang untuk dikembangkan adalah bakso. Nah, karena bakso ini itu sangat populer di berbagai kalangan, baik anak kecil, orang dewasa, remaja, maupun hingga untuk orang tua. Kemudian, bakso ini juga banyak sekali variasinya, mulai dari variasi bakso Malang, bakso Solo, dan lain-lain. Di setiap daerah pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, popularitas bakso itu juga didukung oleh beberapa faktor, antara lain harganya yang terjangkau, cita rasanya yang beraneka ragam, sesuai dengan selera masyarakat setempat tentunya. Kemudian, untuk memperoleh bakso ini relatif mudah dibandingkan makanan-makanan lain, karena hampir di setiap daerah pasti ada nih penjual bakso. Oke, selanjutnya. Nah, di Kabupaten Toli-Toli sendiri, berdasarkan hasil observasi ini, pilihan menu bakso masih relatif terbatas dan belum banyak sebetulnya di Toli-Toli ini sebagai usaha bakso. Terutama untuk bakso khas-khas Jawa yang lengkap, mulai dari ada siomay, tahu, gorengan. Nah, itu masih sedikit penjualnya. Kemudian, kondisi tersebut menjadi peluang tentunya untuk mengembangkan bakso pesisir, yaitu sebuah usaha kuliner yang menawarkan beragam varian bakso sekaligus. Pengalaman makanan dengan suasana tepi pantai. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Toli-Toli ini berada di Provinsi Sulawesi Tengah, yang dekat dengan pantainya sendiri. Kemudian, untuk mengembangkan usaha secara terarah dan berkelanjutan, digunakanlah bisnis model kanvas atau BMC yang mencakup 9 elemen utama, mulai dari target pelanggan, nilai produk, saluran pemasaran, hingga struktur biaya dan sumber pendapatannya. Dengan BMC, bakso pesisir diharapkan mampu menciptakan nilai tambah pengalaman kuliner yang berbeda, serta menjadi daya saing tersendiri di Kabupaten Toli-Toli. Kalau tadi di awal slide telah melihat logo bakso pesisir, ini merupakan gambar bakso pesisir apabila di take away atau dibawa pulang, tidak makan di tempat. Nah, seperti inilah bakso pesisir lengkap, mulai dari siomay kubis, sumai kulit, gorengan, tahu bakso, dan lain-lain. Selanjutnya, oke, metode penelitian. Metode penelitian di sini banyaknya usaha variasi bakso yang berkembang di Indonesia itu menunjukkan bahwa persaingan usahanya ini cukup ketat dan semakin tinggi. Nah, berbagai karakteristik bakso yang berbeda, baik dari sisi cita rasa, ukuran, jenis, pelengkap, maupun konsep penyajiannya. Nah, kondisi ini tentunya menjadi sebuah tantangan. Maka dari itu, bisnis model kanvas sebagai kerangka kerja strategis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan atau mendeliver dan mempertahankan nih usahanya. Nah, pemilihan bisnis model kanvas sendiri ini didasarkan pada karakteristik usaha kuliner yang memiliki tingkat persaingan yang tadi yang tinggi, serta perubahan preferensi masyarakat nih yang semakin di era digital ini semakin mudah berubahnya. Nah, ditambah lagi saat ini konsumen itu tidak hanya
mempertimbangkan kualitas makanannya saja, tapi mereka juga cenderung untuk memperoleh pengalaman selama menikmati produk, kemudahan dalam layanannya juga di era digital ini, hingga cita rasa yang dibangun. Oleh karena itu, pengembangan usaha itu tidak cukup hanya berfokus pada kualitas produk, melainkan perlu memperhatikan seluruh aspek yang mendukung keberlangsungan bisnis. Oke, apa saja sih komponen dari bisnis model Canvas ini? Komponennya yang pertama, ada customer segment atau segmen pelanggan, di mana kelompok pelanggan yang menjadi sasaran utama usahanya. Siapa aja sasaran utamanya? Nah, ini tuh berguna untuk mengetahui konsumen yang potensial yang memiliki kebutuhan terhadap produk yang ditawarkan, di mana produk yang ditawarkan adalah bakso. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai, di mana keunggulan utama yang ditawarkan kepada pelanggan sehingga membedakan usaha dari para pesaingnya. Yang ketiga adalah channels atau saluran distribusi, menjelaskan bagaimana produk dan informasi mengenai usaha ini tuh sampai kepada pelanggan, gimana produk ini tuh terdeliver nih ke pelanggannya. Selanjutnya yang keempat ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, menggambarkan suatu strategi yang digunakan untuk membangun dan menjaga meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Yang kelima, ada revenue stream atau sumber pendapatan. Merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari usaha atau dari aktivitas bisnisnya ini. Kemudian yang keenam, ada key resource atau sumber daya utama. Merupakan seluruh sumber daya yang diperlukan agar usaha ini dapat beroperasi dengan baik, mulai dari proses produksi, ketersediaan bahan baku, hingga mungkin penunjang produksinya. Yang ketujuh, ada key activities atau aktivitas utama. Oke, aktivitas utama itu apa? Aktivitas utama yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Seperti itu. Yang kedelapan, ada key partnership atau kemitraan utama. Nah, pihak-pihak yang bekerja sama dalam mendukung operasional usaha ini siapa aja gitu. Yang kesembilan, ada cost structure atau struktur biaya, merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan usaha ini. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan. Dari bisnis model Canvas ini, gimana sih analisisnya terhadap usaha bakso pesisir? Kita masuk ke customer segmen dulu. Nah, segmen pelanggan ini tentunya menjadi sasaran utama dong dalam sebuah bisnis untuk memperoleh sebuah laba. Untuk customer segmen sendiri, untuk bakso pesisir, yang pertama utamanya adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kedua, wisatawan yang berkunjung ke pantai, karena pantai di Toli-Toli ini relatif sangat indah untuk dikunjungi. Kemudian yang ketiga untuk keluarga, apabila mau ada makan bersama, kemudian ada mahasiswa, pelajar, kemudian pegawai pemerintah maupun swasta. Kemudian di sini juga menyasar komunitas pecinta kuliner yang ingin mungkin terkadang pecinta kuliner ini ingin menikmati suasana berbeda dalam memakan hidangan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengguna layanan pesan antar. Selanjutnya ada value proposition. Nah, nilai utama atau value proposition yang ditawarkan oleh bakso pesisir adalah penyajian bakso yang lengkap khas Jawa, yang terdiri dari bakso urat, bakso halus, pental kecil, siomay kulit, siomay kubis, gorengan, kemudian mie kuning, bihun, yang disajikan dalam satu porsi nih. Nah, keunggulan ini juga dipadukan dengan konsep menikmati hidangan di kawasan tepi pantai tentunya, yang memberikan suasananya tuh lebih nyaman, pemandangannya indah, sehingga lebih nikmat dalam eh, menyantap sajian bakso itu tadi. Nah, kemudian sajian bakso pesisir ini harganya terjangkau, namun kualitasnya premium. Selain itu, tempatnya itu nyaman untuk berkumpul. Jadi tidak hanya, mungkin beberapa warung bakso tuh hanya untuk makan kemudian pulang, tapi karena kita menyediakan tempat yang dekat dengan pantai, itu tuh sangat enak untuk, kalau bahasa anak sekarang adalah nongkrong mungkin ya. Kemudian pelayanannya cepat,
ramah, dan higienis. Itu tentu memberikan value proposition. Kemudian pengalaman kuliner yang berbeda dibandingkan pesaing karena kita menyajikan di tepi pantai dengan pemandangan sunset yang sangat indah. Kemudian untuk penggunaan styrofoam food grade. Nah, untuk delivery order mungkin kebanyakan bakso jika di delivery itu ditaruhnya di kresek. Nah, untuk bakso pesisir sendiri kita menawarkan penggunaan styrofoam food grade sehingga ketika customer yang akan makannya itu di take away itu nggak kesusahan lagi harus mencari mangkok, harus mencari garpu, sendok, semuanya sudah kita lengkapi ketika mereka ingin take away seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke channels atau saluran pemasaran yang digunakan oleh bakso pesisir itu. Terdiri atas penjualan langsung di outlet, kemudian pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, WA bisnis. Nah, kemudian ada nih namanya GrabFood. Kenapa GrabFood? Kenapa bukan GoFood, ShopeeFood, atau GrabFood? Mungkin perlu diinformasikan, GrabFood sendiri merupakan aplikasi lokal yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Jadi, di daerah Sulawesi Tengah ini mereka menggunakannya adalah GrabFood, seperti itu. Kemudian, strategi pemasaran di sini juga menggunakan promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth seperti itu sehingga memberikan pengalaman atau saran antara orang ke orang seperti itu. Selanjutnya ada Google Maps dan Google Business Profile. Jadi memberikan tag lokasi di Google Maps untuk tempat bakso pesisir. Kemudian ada festival kuliner dan event daerah seperti tenan yang sering diadakan di Taman Kota Toli-Toli. Itu kita akan menjual di situ sebagai pengenalan ke masyarakat Toli-Toli tentunya. Selanjutnya ke customer relationship. Bakso pesisir ini mengutamakan pelayanan yang ramah dan cepat, serta responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, untuk meningkatkan loyalitas konsumen, bakso pesisir ini dapat menerapkan berbagai program seperti pemberian potongan harga pada momen-momen tertentu, misal saat anniversary bakso pesisir atau saat hari kemerdekaan, seperti yang biasa dilakukan oleh outlet-outlet makanan seperti itu sehingga mereka akan lebih tertarik nih mungkin orang yang sebelumnya belum mencoba ketika ada diskon besar-besaran mereka akan coba dan mereka tertarik untuk membeli berkelanjutan seperti itu. Kemudian serta penyampaian informasi mengenai promonya ini melalui media sosial atau WA bisnis. Selain itu, di sini kita sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari pelanggan yang dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas produk maupun pelayanan. Oke, selanjutnya ada revenue stream. Nah, sumber pendapatan utama dari bakso pesisir itu dari penjualan berbagai varian, mulai dari bakso reguler, bakso jumbo, dan bakso spesial. Kemudian penjualan minuman seperti es atau minuman hangat, kopi, terus penjualan gorengan, siomay, dan makanan pelengkap yang bisa dijual secara terpisah. Kemudian kami juga menyediakan paket keluarga apabila ada reservasi untuk jumlah orang tertentu. Kemudian paket ulang tahun juga atau gathering. Terus kita juga menyediakan catering atau penjualan melalui aplikasi pesan antar. Oke, untuk key activities. Aktivitas utama dalam bakso pesisir adalah memproduksi bakso segar setiap harinya. Nah, kemudian kita juga menjaga kualitas serta kebersihan produk kita. Sehingga itu menjadi daya tarik sendiri untuk bakso pesisir. Kemudian menyajikan bakso lengkap khas Jawa yang di tol-tol ini masih jarang sekali ada bakso lengkap khas Jawa. Selanjutnya, melakukan promosi melalui media sosial, mengelola operasional usaha, dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Selain itu, dengan berjalannya waktu, kami akan terus mengembangkan inovasi-inovasi menu untuk menciptakan kepuasan di pelanggan itu sendiri. Key research, sumber daya utama yang dimiliki oleh bakso pesisir meliputi resep bakso yang khas Jawa menjadi identitas produk. Di Toli-Toli sendiri banyak sekali pendatang-pendatang yang dari Jawa. Kemudian tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam memproduksi dan menyajikan bakso, peralatan produksinya memadai, lokasi usaha yang strategis di kawasan tepi pantai, kemudian sumber daya fisik yang didukung oleh brand bakso pesisir itu sendiri,
melalui media sosial sebagai sarana promosi, serta modal usaha yang digunakan untuk mendukung operasional bisnis. Nah, ketersediaan sumber daya tersebut menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bakso pesisir. Selanjutnya, key partners. Mitra utama terdiri dari ada pemasok daging sapi berkualitas, pemasok tepung, bumbu, bahan pelengkap, terus sayuran, mie, bihun, tahu, kemudian UMKM lokal yang menyediakan kerupuk ataupun minuman, kemudian platform GrabFood, aplikasi lokal di Toli-Toli yang seperti saya jelaskan tadi, pemerintah daerah dan komunitas wisata, serta influencer atau konten kreator lokal untuk menjadi partner kita dalam mempromosikan bakso pesisir. Selanjutnya adalah cost structure. Nah, biaya pada bakso pesisir itu tuh ada biaya tetap dan biaya variabel tentunya yang dikeluarkan selama kegiatan operasional. Biaya ini meliputi pembelian daging sapi, terus pembelian bahan-bahan seperti tepung, bumbu, bahan pelengkap, mie, bihun, sayuran, terus untuk bahan siomay, gorengan, kemudian ada gaji karyawan, biaya untuk operasional seperti listrik, air, gas, biaya sewa tempat, dan pengelolaan lokasi untuk kebersihan itu, kemudian biaya promosi digital apabila kita menggunakan influencer, terus biaya kemasan apabila untuk take away-nya, terus pemeliharaan peralatan, serta operasional harian. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis bisnis model kanvas atau BMC, menunjukkan bahwa bakso pesisir memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Toli-Toli. Keunggulan utamanya yakni perpaduan bakso lengkap khas Jawa dengan suasana tepi pantai, sehingga menciptakan nilai tambah dan pengalaman kuliner yang berbeda. Nah, BMC membantu merancang strategi bisnis secara sistematis, mulai dari target pelanggan, nilai produk, pemasaran, sumber daya, hingga biaya dan pendapatan. Nah, keberlanjutan usaha dapat didukung melalui inovasi produk dan konsistensi dari kualitas serta pelayanan dari bakso pesisir. Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi sangat dibutuhkan di era digitalisasi ini. Selain itu, perlu juga dibangun kerjasama nih dengan pemerintah daerah ataupun pelaku pariwisata di daerah tersebut untuk memperkuat konsep wisata kuliner pesisir di Toli-Toli. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.